Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Martin Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ik ben, ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. Mereka Nama Jairo Ridowald memang santer disebutkan bakal diproses naturalisasi di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Bahkan pelatih Belanda itu sendiri yang mengungkapkan bahwa gelandang Royal Antwerp masuk dalam skemanya. Akan tetapi, proses gelandang 28 tahun tersebut tidak mudah untuk membela skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa ada kendala untuk naturalisasi Jairo Ridowald. Belum bisa, sampai hari ini kami belum ketemu klausul yang bisa membuat Jairo bisa membela Timnas Indonesia, ucap Erick Thohir pada Februari 2025 lalu. Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Martin Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Ada aspek legalitas yang masih belum dapat diselesaikan, sehingga PSSI tidak ingin buru-buru. Banyak sekali detailnya, itu urusan pengacara, beber Erick Thohir. Disebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jairo Ridowald mirip dengan kasus Maarten Paes apabila mendesak PSSI proses kilat demi bela merah putih. Jairo sebenarnya sangat welcome untuk membela Timnas Indonesia, tetapi surat-suratnya belum kuat, tutur sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. PSSI bidik striker dan kiper top Eropa untuk naturalisasi Timnas Indonesia demi kejar Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Baru-baru ini beredar rumor yang mengungkapkan bahwa ada pemain keturunan Indonesia lainnya kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. PSSI naturalisasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di Eropa ini sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lini depan dan pertahanan Timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang santer disebut dalam rumor ini adalah Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang saat ini membela FC Volendam di Belanda. Zijlstra yang berusia 20 tahun memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Zijlstra diharapkan dapat memperkuat lini depan Timnas Indonesia yang membutuhkan sosok striker berbadan besar dan tajam dalam mencetak gol. Meski usianya terbilang muda, Zijlstra sudah menunjukkan kemampuan mengesankan di kompetisi Eropa. Bergabung dengan Timnas Indonesia akan memberikan peluang baginya untuk bersaing di level internasional dan menambah pengalaman berharga di kancah sepak bola dunia. PSSI berharap bahwa dengan menambah pemain-pemain berkualitas, seperti Zijlstra, Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengukir prestasi lebih gemilang di masa depan. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pegiat sepak bola bereaksi. Salah satunya adalah Robert Maaskan, pelatih Helmond Sport di Eerste Divisie. Dia mengkritik keras kebijakan naturalisasi yang diterapkan Timnas Indonesia. Maaskan menilai, gelombang naturalisasi yang terjadi dianggap berlebihan dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas permainan Indonesia di level internasional. Ja, dat vind ik nog te vroeg om over te antwoorden. Ik denk dat we vandaag een wedstrijd spelen die
Contohnya kala timnas Indonesia di Liga 1-5, Kluivert menurunkan pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Mads Hilgers, dan Calvin Verdonk. Namun, timnas Indonesia tetap kesulitan menghadapi tekanan dari Australia. Hasil ini bahkan menjadi kekalahan terbesar Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya juga takluk dengan skor serupa dari Irak pada November 2023. Australia mampu menunjukkan dominasi penuh di lapangan dan mengungkap perbedaan kualitas yang masih jauh antara kedua tim. Dalam podcast The Mas Kantine di kanal YouTube Sport News, Mas Kan mempertanyakan strategi Kluivert yang terlalu bertumpu pada pemain naturalisasi. Sensasinya terlalu dibesar-besarkan, ujar Mas Kan dikutip dari Sport News. Kita bahkan tidak mengenal tim ini dan hampir tidak pernah melihat mereka bermain. Ia menyoroti bagaimana 10 pemain keturunan Belanda menjadi starter dalam laga melawan Australia, yang menurutnya merupakan bukti bahwa naturalisasi telah dilakukan secara berlebihan. Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting lineup Indonesia, tambahnya. Namun, Australia yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia tetap terlalu kuat. Alasan pemain naturalisasi memilih timnas Indonesia, Mas Kan juga menyoroti alasan utama para pemain keturunan Belanda memilih untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya, sebagian besar dari mereka tidak akan memilih Indonesia jika memiliki kesempatan memperkuat timnas Belanda. Mari kita jujur saja, para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain di tim nasional Belanda, tegasnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa meskipun beberapa pemain naturalisasi memiliki pengalaman di Eredivisie, mereka masih belum cukup kompetitif di level internasional. Masyarakat Belanda sindir halus program naturalisasi timnas Indonesia, tak senang banyak pemain direbut PSSI? Kreator asal Belanda, Teman Dems, baru-baru ini mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Pasalnya mereka menyindir tim nasional, Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain keturunan Belanda Indonesia. Dalam video yang diupload Teman Dems di akun TikTok, video tersebut memperlihatkan banyak pemain Belanda yang dengan mudah berganti membela timnas Indonesia. Berawal dari satu pemain, lalu banyak pemain yang akhirnya ikutan berganti kewarganegaraan. Sindiran ke PSSI. Sejatinya dalam video yang dibagikan oleh Teman Dems tersebut, mereka tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja ada satu kalimat yang menanyakan apakah pemain Belanda dalam video berminat membela timnas Indonesia. Sontak pemain tersebut berganti jersey yang awalnya Belanda, berubah menjadi memakai jersey Garuda. Setelahnya sejumlah pemain pun ikut berganti dari membela Belanda lalu berubah memperkuat timnas Indonesia. Tentu kejadian itu serupa dengan kenyataan timnas Indonesia saat ini. Awalnya, hanya segelintir pemain keturunan yang tertarik membela Garuda, namun kini justru banyak yang berdarah Belanda Indonesia tertarik juga untuk bertarung bersama timnas Indonesia. Apakah video dimaksudkan menyindir PSSI karena program naturalisasinya tersebut? Atau justru menyindir para pemain Belanda yang dengan mudahnya berganti kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia? Akankah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sebab memang program naturalisasi yang sedang digalakan PSSI merupakan rencana jangka pendek agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terbaru, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James adalah pemain keturunan yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran mereka untuk membantu Garuda lolos dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi baru timnas Indonesia. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ucap Erick Thohir. Tetapi juga kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita. Dan pada wartawan saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Menpora RI, Dito Aryo Tejo, yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan, karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional dan saya juga arahkan di futsal seperti itu dan di sepak bola pantai juga sama, tegasnya.
Lebih lanjut, lelaki yang juga Menteri BUMN ini juga tidak menutup kemungkinan bakal adanya pemain naturalisasi baru pada agenda FIFA Matchday, Juni 2025. Seperti diketahui, Timnas Indonesia pada periode tersebut akan menjalani 2 laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana 2 laga tersebut bakal menentukan nasib skuad Garuda apakah lanjut atau terhenti asanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni nanti. 5 hari berselang, mereka akan menantang Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang. Kami ingin mensinkronisasikan antara timnas U17, U20, U23 dan senior supaya talent poolnya itu terlihat sejak dini. Kami tidak mau ada friksi di antara pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kami berkelanjutan tidak sepotong-sepotong, ucap Erick Thohir. Nah, jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri terutama tadi yang kami review. Tapi kami juga tidak menutup ketika pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden, Mensesnek dan saya. Nanti saya akan laporkan ke Pak Menpora. Mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora maupun pemain timnas kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa Indonesia. Lelaki berusia 54 tahun. Itu menjelaskan. Bisa bela timnas Indonesia? Laurin Ulrich, saya menantikan tantangan. Pemain keturunan Indonesia di VfB Stuttgart, Laurin Ulrich tengah jadi sorotan. Ia dianggap cukup potensial untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun hingga saat ini pihak PSSI tidak pernah menyinggung keberadaan atau rencana naturalisasi Laurin Ulrich. Darah Indonesia Ulrich kabarnya didapat dari sang ayah, Sven Trouwerbach. Karir awal Ulrich dimulai saat ia bermain di tim akademi TSG Nijmegen. Setelah itu, Ulrich mendapat ilmu sepak bola di Akademi Stuttgart. Pada 2024, ia sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm 1846. Stuttgart kemudian memanggilnya pulang dan jadi andalan di tim 2 Stuttgart. Dipinjamkan ke SSV Ulm, Ulrich mengaku bahwa ia siap dengan semua tantangan di karir sepak bolanya. Sudah saatnya bagi saya untuk melangkah maju dalam karir dan saya sangat menantikan tantangan di SSV Ulm, ungkap Ulrich seperti dilansir dari Ulm 1846 Fußball. Saya ingin memberikan segalanya yang saya miliki untuk klub dan memastikan kesuksesan bersama tim, ucapnya saat itu. Sisi kedewasaan Ulrich ini yang membuat manajemen VfB Stuttgart terkesan. Direktur olahraga Stuttgart, Sven Mislintat melihat pemain mudanya itu sangat berpotensi jadi bintang besar. Pujian sama juga dilontarkan oleh direktur tim Akademi Stuttgart saat itu, Thomas Kruken. Menurutnya, Ulrich terus berkembang dan jadi teladan untuk para pemain muda. Teladannya menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain di akademi klub dan ia menemukan bakatnya untuk menuju ke skuad profesional, kata pria yang saat ini menjadi manajer Akademi Manchester City. Patrick Kluivert bahagia, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia memperkuat skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola berusia 20 tahun, Laurin Ulrich. Mengutip dari Football Indonesia, Laurin Ulrich memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek, tepatnya dari pihak sang ayah. Sang kakek dikabarkan lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada zaman Hindia Belanda. Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda, Indonesia. Saat ini Laurin hanya memegang paspor Jerman, tidak ada paspor Indonesia, tulis akun Football Indonesia. 1. Profil Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan pesepak bola kelahiran Jerman pada 31 Januari 2005. Ia mengawali karir sepak bolanya dengan membela TSG Nijmegen sebelum akhirnya gabung Akademi VfB Stuttgart pada musim panas 2006, atau di usia 11 tahun.
Ia pernah membela sejumlah timnas Jerman kelompok umur, yakni U16, U17, U18 dan U19. Aksi terbaiknya tersaji di timnas Jerman U17, yang mana dirinya mencetak 4 gol dari 15 pertandingan. 2. Karir Laurin Ulrich yang bisa bermain sebagai playmaker, gelandang sentral dan winger kiri ini, terdaftar sebagai pemain klub Liga 3 Jerman, VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2 musim ini, ia mengemas 2 gol dan 5 assist dari 10 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025. Di awal musim ini atau pada musim panas 2024, Laurin Ulrich sempat dipinjamkan VfB Stuttgart ke klub Liga 2 Jerman, SSV Ulm 1846. Ia mencatatkan 5 penampilan tanpa gol dan assist di Liga 2 Jerman 2024-2025, kemudian per Januari 2025, SSV Ulm mengembalikan Laurin Ulrich ke VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2, Laurin Ulrich muncul sebagai pemain andalan. Lantas, apakah Laurin Ulrich sudah mencatatkan caps bersama VfB Stuttgart senior yang eksis di Bundesliga? Jawabannya sudah. Ia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022 hingga 2023. Setelah itu, Laurin Ulrich lebih banyak dimainkan bersama tim muda VfB Stuttgart. Satu yang pasti, timnas Indonesia diuntungkan jika Laurin Ulrich mau bergabung. Sebab, timnas Indonesia jadi memiliki tambahan pemain jempolan di posisi tengah ke depan. PSSI merespons kabar Tristan Goijger yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar dari media Belanda menyatakan Tristan Goijger telah menjalin kontak dengan PSSI untuk bisa dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Hal ini tersaji di Voetbal Primeur, yang menyatakan pemain 20 tahun itu digadang-gadang jadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Kontak pertama dengan perwakilan dari Indonesia telah dilakukan, tulis Voetbal Primeur. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Goijger untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tambahnya. We hebben er 2 bij Jong Oranje, die nog voor Indonesië mogen spelen, die nu bij Jong Oranje meedoen. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijger dan berharap dapat meyakinkan bek tersebut untuk memilih untuk bergabung. Goijger baru-baru ini memberitahu Enam bahwa ia memiliki perasaan hangat terhadap negara tersebut, dan ada kemungkinan besar ia akan pindah, ungkap Denie van la Arvia X. Tristan Goijger saat ini masih berusia 20 tahun. Goijger bisa bermain di 4 posisi di lini belakang. Pemain yang kini bermain untuk PC Zwolle dengan status pinjaman ini bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tristan Goijger pun berbicara mengenai ketertarikan pihak PSSI kepadanya. Goijger mengaku kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Tristan Goijger pun tidak menutup kemungkinan untuk menjalani naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Misschien een beetje, maar hij heeft in ieder geval heel sterk gespeeld tegen Sporting, heeft heel veel potentie. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Primeur. Tristan Goijger memang bermain untuk PC Zwolle di sepanjang musim 2024-2025. Goijger mencatatkan 1 laga di Eredivisie sejauh musim ini. Namun, sampai saat ini Tristan Goijger masih berstatus sebagai pemain Ajax Amsterdam. Ia hanya menjalani masa peminjaman di PC Zwolle hingga akhir musim 2024-2025. Beberapa waktu lalu, Tristan Goijger baru saja menandatangani kontrak baru bersama Ajax. Kontrak baru ini mengikat Goijger hingga musim panas 2029 mendatang. Tristan Goijger jadi calon amunisi baru timnas Indonesia. Tristan Goijger bek serbabisa, disebut jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia.
Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Goijer. Tristan Goijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Rangers, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Goijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Goijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Goijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer, dilansir dari Voetbal Primeur. Ajakan untuk Tristan Goijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eleanor Rangers. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eleanor Rangers sambil mengunggah foto Tristan Goijer di Instastory. Pemain naturalisasi grade A yang dijagokan gabung timnas Indonesia pada Juni 2025. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir belum akan berhenti mencari pemain keturunan. PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan sebagai langkah akselerasi, yakni berjuang lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di jalur juara Piala Asia 2027. Memprediksi saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, ada beberapa pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pascal Struijk bisa dibilang kepingan terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, pemain yang telah mengemas 5 gol di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 ini dapat diperankan di posisi bek tengah sebelah kiri. Petinggi media Belanda, Voetbal Primeur, yakni Denie van Laar pernah mengatakan Pascal Struijk diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia.